Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar 12 IPA 2? Iya, kita memang sudah tidak bertemu lagi via Google Meet, tapi sekarang Ibu masih punya tugas untuk mengajar kelas kalian dengan materi gaya Lorentz. Sampai bertemu lagi ya, meskipun secara seperti ini. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar seperti biasa. Nah, alhamdulillah kita mempelajari lanjutan dari medan magnet. Masih dalam lingkup medan magnet, sekarang kita belajar tentang gaya Lorentz. Mungkin sudah diajarkan oleh ibu yang sebelumnya ya, tentang medan magnet, entah itu sudah sampai gaya Lorentz, tapi nggak apa-apa, kita belajar lagi. Nah, tujuan pembelajaran kita ialah menganalisis gaya magnet atau gaya Lorentz pada kawat penghantar berarus, kawat penghantar sejajar, dan muatan bergerak. Menganalisis gaya magnet pada berbagai produk teknologi manusia. Sebelum kita memulai pelajaran yang sesungguhnya, nah kalian lakukan dulu pretest ini. Pretest true or false. Sekarang kalian lihat soal nomor 1. Kalian kan sudah diajarin tuh sama Ibu Nada bagaimana menggunakan kaedah tangan kanan, yaitu hukum Biot-Savart, di mana jempol ini melambangkan arus dan 4 jari sisanya melambangkan arah medan magnet. Nah, jadi arus itu ya bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, medan magnetnya itu kalian lihat ke arah mana. Sekarang nomor 1. Seutas kawat lurus panjang membujur dari utara ke selatan. Tahu kan arah mata angin dari utara? Utara itu atas atau bawah? Dialiri arus dari arah utara. Berarti kalau dari arah utara berarti berhentinya di selatan. Arah medan magnet pada kawat lurus tersebut menuju arah. Nah, tapi Ibu sudah punya jawabannya. Cuman kalian harus memastikan jawaban Ibu ini benar atau salah. Jawabannya timur. Nah, jadi ini nih benar atau salah? True or false? Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Ini nanti jawabannya ini kalian tuliskan aja di grup WA kita. Jawab keduanya dulu. Nomor 2, sebuah toroida berjari-jari 20 cm dialiri arus sebesar 0,8 ampere. Jika toroida mempunyai 50 lilitan, tentukan induksi magnetik pada toroida. Rumusnya di pelajaran medan magnet. P sama dengan, nah, kalian cari dulu rumus toroida itu apa. Sekarang kalian masukkan, ingat kalau misalnya 20 cm, satuan internasionalnya kan meter. Diubah dulu jadi kali 10 pangkat min 2. Lihat hasilnya. 4 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Benar atau salah? Nah, gitu aja ya. Sekarang kalian cari jawabannya. Lalu ditulis. Cukup via chat aja. Ingat tulis nama di atas dulu, lalu jawabannya. Jawabannya nomor 1, T atau F. Terserah mau true atau false. Nanti Ibu kasih tahu jawabannya. Nah, sekarang kita memasuki pelajaran gaya Lorentz. Sebelumnya kita sudah belajar tentang muatan listrik ya, dan di sana juga ada gaya, namanya gaya listrik. Gaya itu banyak ya. Kalau tidak ada gaya, tidak ada yang bergerak di dunia ini. Makanya disebut gaya, tapi rumus gaya itu beda-beda. Kayak misalnya gaya listrik, gaya Lorentz. Aduh, Bu, kenapa sih repot banget fisika ini? Gaya aja banyak gaya gitu. Memang gaya itu sangat banyak dan rumusnya iya beragam. Nah, gaya Lorentz ini apa? Gaya Lorentz merupakan nama lain dari gaya magnet, yaitu gaya yang ditimbulkan akibat adanya medan magnet. Kalian sudah lihat kan bagaimana medan magnet itu? Medan magnet itu ada kalau muatannya berbeda. Tapi kalau muatannya sama, medan magnet bernilai 0 atau tidak ada. Kayak tidak ada pergerakannya. Tidak kelihatan lah medan magnetnya.
makanya nilainya 0. Kalau muatannya sama, muatan sama ingat kan, maksudnya kayak positif dengan positif, negatif dengan negatif, itu namanya sama. Nah, kalau di sini bukan muatannya yang sama, tapi kutubnya. Jadi kalau kutubnya sama atau ini, nah, kapan akan muncul katanya gaya Lorentz-nya? Ketika ada interaksi dua medan magnet. Nah, kalau ini interaksi dua medan magnet, entah itu kutubnya sama atau kutubnya beda, namanya juga gaya Lorentz. Sama aja kayak muatan listrik, juga ada tarik menarik dan tolak menolak, mirip-mirip lah ya. Nah, tapi di gaya Lorentz ini ada kaidah tangan kanan, itu tuh yang khas banget. Medan magnet kan jempol dan keempat jari. Nah, kalau gaya Lorentz kita pakai rumus FBI. Kaidah tangan kanan sama aja, juga harus tangan kanan, wajib tangan kanan. Jempol melambangkan arus atau I, dan jari telunjuk kalian, nih, jari telunjuk kalian itu melambangkan medan magnet atau B. Jari tengah itu kemana arah gaya Lorentz-nya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang coba kalian foto tangan kanan kalian seperti gambar di bawah, kemudian beri tanda di jempol kalian, beri tanda I, tapi nggak perlu di jempolnya langsung ya, maksudnya kayak di foto itu cukup kasih tanda ini I, ini B, ini F gitu. Lalu kirimkan ke grup. Ingat kasih nama, kalau nggak dikasih nama nanti ibu nggak tahu ini tangan siapa. Lalu kirim ke grup. Sekarang kita memasuki contoh soal. Sebuah muatan listrik positif bergerak dengan kecepatan V, memotong medan magnet B secara tegak lurus. Gambar yang benar tentang arah gaya magnet F, kecepatan V, dan medan magnet B adalah, ini harus pakai kaidah tangan kanan nih. Tapi kita belum paham nih kenapa jawabannya A, B, dan C itu tandanya X, dan D dan E itu tandanya kayak O. Jadi kita harus tahu dulu maknanya. Makna dari tanda X itu maksudnya medan magnetnya menembus bidang. Menembus bidang, kalian bayangkan saja misalnya dinding, terus tangan kalian itu bisa menembus dinding. Yang mana yang menembus medan magnet, berarti yang mana? Telunjuk. Nah, jadi kalau misalnya kalian pakai seperti ini kan seperti ini kan. Jadi kalau telunjuknya itu, ya kayak nembak ya ibu. Kalau telunjuknya itu menembus bidang, berarti kemana nih arah F-nya? Kemana arah arusnya? Gitu ya. Tapi kalau dia bilang tegak lurus, nah itu kalau tegak lurus maka jawabannya itu pasti yang pakai O. Pakai O. Kalau yang menembus bidang pakai X. Jelas sudah di sini soalnya, karena mencari yang tegak lurus berarti jawaban yang pakai X itu salah. Nah, sekarang ibu bimbing dulu kalian untuk mendapatkan jawaban ini, tapi nanti kalian belajar sendiri ya. Kalau misalnya ini tegak lurus, bayangkan aja kemana kira-kira. Kalau menembus dinding kan seperti ini nih, telunjuk kita ke depan. Kalau tegak lurus berarti ke belakang, muter dulu. Nah, muter, ya kan? Berarti kemana tuh? Oh iya, lambang I atau arus itu jempol sama juga kayak F, kecepatan. Jadi kalian bisa pakai untuk arus, bisa pakai kecepatan jempol kalian ini. Sedangkan F atau gaya Lorentz tetap dengan jari tengah. Berarti kemana tuh? Berarti jawabannya E ya. Coba kalian perhatikan, gaya Lorentz-nya ke kanan dan kecepatannya ke atas. Karena dia tegak lurus tuh berarti dia mengarahnya ke muka kita. Kalau nembus bidang berarti ke depan gitu. Nah, gaya Lorentz ini kan juga karena medan magnet juga di berbagai macam kawat. Gaya Lorentz ini juga ada pada kawat pengantar berarus. Dengan rumus F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Jadi ini ada sudut, dimana kalian harus ingat sudut-sudut sederhana kayak di sudut istimewa itu. Nah, keterangannya
Gaya Lorentz ini satuannya Newton. Rata-rata gaya itu Newton ya. Kalau I ini kuat arus ampere, kalian harus ingat satuannya. L panjang kawat atau meter. B induksi magnet atau medan magnet. WB per M kuadrat itu nilainya sama dengan Tesla. Makanya satuannya bisa WB per M kuadrat, bisa Tesla. Kalau theta atau alpha mungkin rumusnya sama aja, berarti tentang sudut. Ini contoh soalnya. Sebuah kawat yang dialiri arus 3 ampere berada dalam medan magnet 0,5 Tesla yang membentuk sudut 30 derajat. Berapakah gaya Lorentz yang dirasakan kawat tersebut sepanjang 5 cm? Ingat diketahui dulu I-nya 3 ampere, B-nya 0,5 Tesla, theta-nya atau sudutnya 30 derajat, panjangnya 5 cm diubah ke meter kali 10 pangkat min 2, dan ditanya gaya Lorentz atau F. Rumusnya tadi F sama dengan BIL, bukan BIL sin theta. Kalian masukkan 0,5 dikali 3 dikali 5 kali 10 pangkat min 2. Sudut sin 30 itu nilainya 1/2. Kalau kalian masih ingat ya. Nah, sekarang kalian kalikan yang 0,5 dulu dikali 3 dikali 5. Hasilnya 7,5. Lalu kali 10 pangkat min 2 dan kita bagi 2. Karena dikali setengah maksudnya sama kan, dibagi 2. Dibagi 2 hasilnya 3,75 dikali 10 pangkat min 2 Newton. Dan ibu ingatkan lagi, ingat 10 pangkat atau eksponen, lihat tandanya positif atau negatif. Meskipun jawaban kalian benar 3,75, tapi kalau kali 10 pangkat 2, karena merasa 3,75-nya benar, akhirnya jawaban kalian bisa salah. Jadi perhatikan tanda minus. Itu tuh harus teliti. Nah, sekarang kita belajar tentang gaya Lorentz pada kawat penghantar sejajar. Rumusnya F sama dengan mu0 dikali I1 dikali I2 dikali L per 2 pi D, dimana mu0 itu permeabilitas vakum yang nilainya 4 pi kali 10 pangkat min 7. Jadi itu ketetapan ya, biasanya sudah ketahuan sih dari soal. Kalau nggak ketahuan berarti nilainya kalian ingat 4 pi kali 10 pangkat min 7. Dan D itu jarak dua penghantar, L itu panjang kawat. Jangan ketukar D dengan L. L itu panjang kawatnya. Ini misalnya kawat dengan kawat, berarti panjang ini. Kalau jarak itu berarti jarak dari kawat 1 ke kawat 2, berarti yang di sini. Itu ya. Nah, ini contoh soalnya nih. Dua kawat sejajar ya, dialiri arus seperti tampak pada gambar. Jadi ceritanya kawat pertama arusnya 2 ampere, kawat kedua arusnya 6 ampere. Arah arusnya lihat kemana, ke atas atau ke bawah? Arah arusnya ke atas, jadi dua-duanya ini ke atas ya. Dan jaraknya itu 4 cm. Kita ubah, jangan lupa ya, kalau 4 cm ubah ke meter dulu. Nah, itu kan diketahui katanya sudah ada nih, jika mu0-nya sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7, maka besar dan arah gaya magnetik persatuan panjang dialami kedua kawat adalah, maksudnya besar dan arah ini berarti ada dua jawaban nih. Maksudnya cari gaya Lorentz-nya dan cari arahnya ini. Maksud arah itu kayak tarik menarik atau tolak menolak. Ini contohnya. Kan tadi sudah diketahui I1 2 ampere, I2 6 ampere, D-nya 4 cm, jadi 4 kali 10 pangkat min 2 meter. mu0-nya 4 pi kali 10 pangkat min 7. Yang ditanya ini, coba perhatikan lagi pertanyaannya. Gaya magnetik persatuan panjang. Jadi hati-hati loh, pertanyaan fisika itu bisa mengecoh. Bukan cuma gaya magnetik yang dicari. Gaya magnetik persatuan panjang. Kan di rumusnya ini ada memuat panjang. Jadi kita tinggal kita tinggal otak-atik rumus. Yang awalnya F sama dengan mu0 kali I1 dikali I2 dikali L per 2 pi D. Lihat di sebelah kanan. Jadi F per L. L yang awalnya di sebelah kanan. Bentar ya. Nah,
L yang awalnya di sini pindah ke sini jadi pembagi, jadi L kayak gitu. Oke, agak kurang rapi ya, makanya yang dicari ini. Lalu rumusnya tinggal ini. Sekarang mu0 masukkan aja nilainya. Setelah kamu masukkan nilainya, sekarang kita coret-coret dulu yang bisa kita coret atau yang bisa kita sederhanakan. 4pi di atas dengan 2pi. Bisa nih. Pi, kalau ada pi di atas dan pi di bawah, coret aja keduanya. Tapi kalau misalnya cuma ada pi di atas atau pi di bawah, kalian tidak perlu harus memasukkan nilai pi. Bisa saja di jawabannya itu ABCD-nya tuh ada pi-nya. Jadi bisa aja sampai akhir nggak dihitung pi-nya. Dimasukin aja kayak X. Bisa aja dikali-kali, cuman nggak bisa ditambah aja. Karena perkalian aja nggak apa-apa. Dan ini bisa dicoret, pi atas, pi bawah. Rapi lagi, nggak apa-apa. Ada 4 di atas, 4 di bawah juga bisa dicoret nih. Nih, wah jadi gampang dong. 2 di atas dan 2 di bawah. Oke, berarti hasilnya tinggal 10 pangkat min 7 kali 6 per 10 pangkat min 2. Nah, 10 pangkat min 2 loh, awalnya di bawah. Sekarang kita naikkan jabatan dia jadi ke atas. Yang awalnya minus jadi plus. Yang awalnya plus jadi minus. Karena ini minus berarti jadi plus. Dia naik ke atas ini. Lalu 10 pangkat min 7 dikali 10 plus pangkat plus 2. Min 7 ditambah 2 jadinya min 5. Berkurang minusnya. Sekarang tulis aja 6 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Satuannya jadi Newton per meter. Karena tadi yang dicari tidak cuma gaya, tapi gaya dibagi panjang kawat. Oke. Nah, tadi kan ceritanya kalau arusnya ke atas berarti kaedah tangan kanan. Kaedah tangan kanannya itu kayak gini. Ini dari referensi yang ibu cari seperti ini. Kalau misalnya arah arusnya sama katanya, arah medan magnetnya kan ujung-ujungnya sama-sama ke dalam kayak gini, dan bertemu di dalam menjadi nah ini kan jadi bentar, mana nih pennya. Oke, nih karena dia bertemu jadinya disebut tarik menarik, katanya seperti itu. Kalau beda arus bisa tolak menolak, beda arus. Kalau misalnya ada pertanyaannya yang seperti ini, udah dapat ya jawabannya. Nah, kalau gaya Lorentz pada muatan bergerak di rumusnya juga ada termasuk muatan. F sama dengan Q dikali V dikali B dikali sin theta. Lagi-lagi sin theta. Lagi-lagi ada sudut, Bu. Gak apa-apa ya, jangan takut. Kita bisa. Q, muatan. Ingat kalau yang satuannya kolom berarti dia itu muatan. V, kecepatan muatan. Kalau meter per sekon berarti kecepatan. B, induksi magnet. Ya, seperti biasa. B itu tadi pasti ada di rumus karena gaya Lorentz ini masih dalam ruang lingkup medan magnet. Sekarang contoh soal aja langsung. Sebuah partikel bermuatan positif 5 mikrokolom bergerak membentuk sudut 30 derajat terhadap medan magnet homogen. Biasanya kalau soal tentang ini nih, gaya Lorentz pada muatan bergerak, pasti medan magnetnya tuh homogen, medan magnet yang sama, 0,5 Wb per m kuadrat, dan kecepatan partikel 4 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Maka tentukan gaya Lorentz yang bekerja pada partikel. Mungkin kalian akan bingung ya kalau misalnya mencari dapat soal gaya Lorentz, ada yang ada muatannya, ada yang ini, padahal emang rumusnya kan beda-beda. Jadi kita harus sering latihan soal, dan soal-soal yang ibu bahas dengan kalian ini tolong dicatat. Ini penting untuk catatan kalian. Seperti ini diketahui ya, 5 mikrokolom. Kita ubah ke kolom jadi kali 10 pangkat min 6. B-nya 0,5, V-nya 4 kali 10 pangkat 5, dan sudutnya 30 derajat.
Ini perkalian aja nih, mudah banget. Muatannya dimasukkan 5 kali 10 pangkat 6 kali 4 kali 10 pangkat 5 dikali 0,5 dikali sin 30 derajat. Sekarang sin 30 derajatnya kita masukkan angkanya 1/2. Lalu kita hitung 5 kali 4 kali 0,5 dibagi 2, akhirnya 0,5 juga akhirnya. Kalian hitung aja perlahan nih. Kalau misalnya jawabannya beda, tapi udah ibu uji sih jawabannya benar ini, karena kalau ibu masukin semua penuh banget. Jadi kalian itu catatannya gak harus sama kayak ibu, kalian boleh aja lebih lengkap, perkaliannya lebih lengkap. Misalnya kalau menemukan sesuatu yang janggal, tanyakan ke ibu. Nah kan gitu. Penerapan medan magnet dan gaya Lorentz. Jadi magnet ini, karena kita awalnya mengira bahwa magnet dengan kutub utara dan kutub selatan ini cuman punya gaya tarik menarik dan tolak menolak, ternyata juga berguna sekali pada teknologi 4.0. Teknologi yang terus berkembang itu ada magnetnya, seperti loudspeaker, kompas, pintu kulkas pasti kalian udah tahu nih. Kereta maglev nih, pasti bingung ya di mananya dari kereta maglev. Kalau kereta maglev ini, sebentar aja. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita membahas tentang kereta maglev. Kereta maglev ini menggunakan magnetnya di mana? Magnetnya itu ada di rel. Dan gunanya untuk apa? Gunanya dengan adanya magnet ini mengurangi gesekan. Jadi kalau keretanya itu jalan jauh lebih cepat, lebih efisien lah namanya ya, dengan pemanfaatan magnet. Kaset audio, kaset itu katanya nggak bisa kita lihat kayak gambarnya segala macamnya kalau tidak ada magnet di dalamnya. Kartu ATM, nah kalau kalian pernah menarik uang atau mau transfer uang dengan menggunakan ATM, pasti pernah merasakan jret kayak waktu memasukkan kartunya, atau ketika kartunya keluar pun pasti kayak ada kayak pisit ya, kalau bahasa kita tuh lah kayak pisit tuh. Nah, karena ada magnetnya dan dia menarik ke dalam pun ada magnetnya. Sekarang kita mungkin karena nggak tahu ya seperti apa kereta maglev, kita lihat yuk. Kita tonton sama-sama.